Tolong belikan terigu sama telur di warungnya Mpok Ida, Bu. Ini udah pada habis, ucap seorang suami, yaitu sebut saja Pak Reza, pada istrinya Bu Bunga. Iya, Pak. Segera Bu Bunga pun beranjak keluar pergi ke warung sekalian membeli beberapa keperluan lainnya. Sementara Pak Reza menyiapkan dulu bahan-bahan yang masih ada dan memasukkannya ke dalam wadah. Pak Reza ini jualan sempolan di salah satu tempat lapak dekat pasar setiap harinya. Dia buka biasanya siang dan tutup sampai malam hari. Pak Reza ini sudah jualan sempolan lama banget karena menurutnya cara buatnya mudah dan modalnya tidak terlalu mahal. Dulu Pak Reza ini setelah rehat dari rantauan dengan sisa tabungan yang dimilikinya, dia mencoba bertaruh dagang nekat dan akhirnya dia pun jualan sempolan. Memang hasilnya tidak sebanyak saat kerja proyek di perantauan. Tapi kini setidaknya Pak Reza ini bisa kumpul bareng Bu Bunga dan kedua anaknya, yaitu Kevin dan Toto. Namun meskipun begitu, kadang setiap harinya karena pemasukannya semakin sedikit, tak jarang Pak Reza dan Bu Bunga suka ribut, namun endingnya akan damai lagi. Memang Pak Reza ini sebenarnya beruntung banget ngedapetin Bu Bunga, karena meskipun udah punya 2 anak, Bu Bunga ini masih terlihat singset, cantik, dan awet muda. Dan dulu Bu Bunga suka dengan Pak Reza karena sifatnya yang romantis. Usai beberapa saat, Bu Bunga pun kembali dari warung dengan barang belanjaannya, lalu menyerahkannya pada Pak Reza. Ini Pak, makasih ya Bu. Ibu mau buatin bekal dulu buat Bapak nanti ya. Pak Reza pun mengangguk, perlahan menjawab ucapannya Bu Bunga. Pak Reza pun kemudian mulai mencampurkan tapioka, terigu, telur, bumbu halus, ayam, dan daun bawang dalam wadah, lalu mengolahnya. Sementara Bu Bunga beranjak untuk bersih-bersih rumahnya dan menyiapkan bekal buat suaminya nanti dagang. Seperti hari-hari sebelumnya, Pak Reza dan Bu Bunga ini hanya membuat 200 tusuk sempolan dan mereka menghargai per tusuknya itu Rp1.000. Jikalau dalam sebulan mereka selalu habis 200 tusuk, setiap harinya bisa jadi mereka dapat 6 juta per bulannya tanpa libur. Namun itu hanyalah angan-angan mereka saja, hanya sebuah angka di atas kertas. Karena selama ini perhitungan tak sesuai realita, karena kadang dalam sehari pun 200 tusuk itu masih ada yang sisa. Usai semua telah siap, akhirnya tepat pukul 1 siang, Pak Reza ini berangkat ke gerobak lapaknya dengan menggunakan motor. Bu, Bapak berangkat sekarang ya? Iya Pak, hati-hati ya Pak. Semoga dagangannya hari ini laris manis ya Pak. Habis, duitnya kumpul. Amin. Setibanya di pangkalan, Pak Reza langsung menata dagangannya dan kemudian duduk menunggu datangnya pembeli. Selang beberapa saat, datanglah beberapa pembeli dan Pak Reza dengan sigap melayaninya. Begitupun seterusnya, banyak juga beberapa bocil-bocil sekolah yang mampir jajan di lapaknya karena kebetulan lokasinya mangkal juga dekat dengan salah satu madrasah TPQ di sana. Pak, saya sempolannya 3 ya. Saya 5 Pak. Iya, sabar ya. Ini lagi digoreng. Antri, nanti kebagian semuanya, tenang. Dan Pak Reza di situ nggak sendiri, karena di sampingnya juga ada beberapa kawan-kawannya yang dagang di situ. Dan salah satunya yang akrab dengan Pak Reza adalah seorang penjual es teh cup, sebut saja Pak Wandi. Sementara di rumah, usai suaminya mangkal, Bu Bunga ini hanya di rumah saja. Dia santai istirahat karena sudah menyiapkan dagangannya suaminya itu. Bu Bunga pun nonton TV sambil mainan ponsel. Memang Bu Bunga ini meskipun sudah punya anak 2, dia masih kerap aktif di medsos, ya tentunya di Facebook. Bu Bunga ini haus akan pujian. Dia begitu senang sekali saat video-video postingannya di like orang-orang yang bahkan tidak dikenal. Tiba-tiba saat dirinya sedang fokus nonton TV, terdengar notifikasi dari ponselnya. Dia kira pesan dari suaminya, namun saat dicek ternyata itu adalah nomor baru yang bahkan Bu Bunga nggak tahu itu punya siapa. Akan tetapi dalam pesan itu si pengirim mengetikkan, "Hai Bunga, apa kabar? Apa masih ingat denganku?" Bu Bunga pun heran, kemudian dia balesin tuh chat dan panjang lebar. Dia ajukan beberapa pertanyaan soal dari mana dapat nomornya dan siapa dia sebenarnya. Akhirnya pengirim yang tak dikenal itu memberitahukan identitasnya dan ternyata dia adalah mantannya, yaitu sebut saja Seno, mantannya Bu Bunga dulu sebelum menikah. Seno ini ternyata masih tertarik dengan Bu Bunga. Usai melihat postingan video Bu Bunga yang kelihatan masih cakep
dan dia dapat nomor itu setelah minta dari teman ceweknya, Bu Bunga diam-diam. Namun dia tidak memberitahukan dapat nomornya Bu Bunga itu dari mana. Untuk informasi, Seno ini dulunya emang mantan Bunga. Namun hubungannya mereka dulu sempat berakhir usai Seno ini memilih selingkuh dengan wanita lain dan Bu Bunga pun memutuskannya. Karena malas ngeladenin, Bu Bunga pun gak bales chatnya Seno dan dia segera menghapus riwayat pesan Seno itu. Namun selang beberapa saat, Bu Bunga malah makin penasaran dengan kondisi Seno sekarang. Apakah masih seperti dulu? Terutama soal ekonominya. Karena fun fact-nya dulu waktu kencan, Seno itu cowok mokondo. Dimana semua yang benar, yang bayar, maksudnya adalah ceweknya gitu. Akhirnya Bu Bunga pun iseng kepo dan mengecek Instagramnya juga. Karena sudah lama dia tak pernah main Instagram lagi. Namun ternyata dugaan Bu Bunga salah. Di postingan-postingannya Seno justru ini kelihatan orang berpunya. Bagaimana tidak, dalam postingannya itu Seno selalu mengenakan pakaian modis. Dan ada juga beberapa foto mobil dan kendaraan motor yang terlihat tidak hanya satu. Saat sedang fokus-fokusnya, Bu Bunga dikejutkan dengan kepulangan kedua anaknya. Mereka ini masih sekolah SMP. Anak pertama sebut saja Kevin dan anak kedua Toto. Akhirnya Bu Bunga pun bergegas matiin handphonenya dan beranjak nyiapin makanan buat kedua anaknya itu. Saat sedang masak, Bu Bunga kepikiran dengan apa yang barusan dilihatnya tadi. Apakah benar Seno sekarang jadi orang kaya? Dan semenjak itu timbullah jiwa matrenya Bu Bunga. Dia berpikir tidak ada salahnya akrab lagi dengan Seno daripada ngandelin Pak Reza yang ngasih uang cuma kadang-kadang. Setelah kedua anaknya selesai ganti baju dan cuci kaki serta tangannya karena kotor, mereka segera makan siang bersama. Bu, Bapak udah berangkat ya? Tanya Kevin. Iya, barusan tadi pas kalian pulang, Bapak baru saja berangkat. Emangnya kenapa, Vin? Tanya Bu Bunga. Aku mau minta uang Bu, buat jajan. Lah kan tadi pagi sudah dikasih buat uang saku jajan di sekolah. Tapi habis ini aku mau main Bu, pengen jajan. Ya udahlah, gak usah main. Kalian tidur aja ya, panas. Kita mau main aja Bu, kemarin udah janjian sama teman. Ya udahlah, terserah kalian saja. Selesai makan, Bu Bunga meninggalkan kedua anaknya, masuk ke kamar dan main handphone lagi sambil rebahan santai. Sementara kedua anaknya itu pamit keluar mau main sama teman-temannya di lapangan. Singkatnya, Seno ini beneran ngechat lagi dan Bu Bunga pun meresponnya dan mencoba langsung berubah ramah sama Seno. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Seno langsung nelponnya. Karena di rumah juga sepi, tidak ada siapa-siapa, hanya ada dia saja. Akhirnya Bu Bunga pun mengangkat telepon dari Seno. Gimana kabar kamu Bunga? Baik kok Sen, kamu sendiri gimana? Ya gini lah, baik juga. Oh ya Bunga, kamu mau ketemuan sama aku nggak? Kapan dan di mana Sen? Pada akhirnya saat Seno ini mengajak ketemuan diam-diam, Bu Bunga pun setuju dan dia menentukan waktu yang tepat agar tidak ketahuan Pak Reza. Besok gimana? Nanti kita ketemu di itulah, nanti aku Sherlock ya. Iya boleh, nanti jamnya aku kabari ya. Soalnya aku harus nyari waktu yang tepat. Iya, aku nurut aja deh Bunga. Hingga akhirnya mereka saat itu ngobrol di telepon sangat lama karena asik membahas banyak hal. Bunga sampai lupa untuk beres-beres rumah karena sudah keasikan teleponan. Sementara Pak Reza di lapak dia sibuk banget karena alhamdulillah hari itu pembelinya lumayan banyak. Dan setelah lumayan sepi, Pak Reza kemudian beli es di Pak Wandi dan kemudian memakan bekal yang tadi disiapkan oleh Bu Bunga dari rumah. Pak, aku pesen es tehnya ya, 1. Siap Pak, bentar saya siapkan dulu. Saat itu Pak Reza bersyukur karena masih bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama anak-anaknya, ya meskipun masih pas-pasan. Namun dia berharap semoga kedepannya kelak dia bisa punya banyak uang. Dia akan rela capek kerja dan panas-panasan, asal keluarganya bisa bahagia. Sore harinya, Pak Reza pun pulang. Saat itu Bu Bunga masih nyapu teras rumahnya, padahal sudah hampir maghrib. Baru nyapu Bu? Iya Pak, tadi Bu ketiduran, jawabnya berbohong. Padahal sebenarnya Bu Bunga dari tadi teleponan sama mantannya, Seno, sampai lupa waktu. Setelahnya Pak Reza pun masuk ke dalam rumah untuk langsung mandi karena gerah dan penuh dengan keringat. Saat itu Bu Bunga pun segera masak untuk makan nanti malam. Sesaat kemudian kedua anaknya yang baru main di lapangan habis main bola pulang. Aku duluan yang mandi, ucap Kelvin. Aku dulu Mas, timpal Toto.
jangan rebutan, itu ada bapak kalian yang masih mandi." Akhirnya kedua anaknya pun terdiam karena ada bapaknya yang sedang mandi. Beberapa saat kemudian Pak Reza sudah selesai mandi. Mereka berebut lagi untuk mandi. Namun akhirnya yang mandi lebih dulu itu Toto. Kevin yang kakaknya akhirnya mengalah. Malam harinya mereka makan malam bersama. Setelah selesai makan malam, Pak Reza dibantu Bu Bunga menghitung keuntungan penghasilan hari itu. Hasilnya yang didapatkan masih segitu-gitu aja, tidak ada penambahan sama sekali. "Pak, masa iya kita dapatnya segini terus?" "Iya, mau gimana lagi? Yang penting kita dapat penghasilan." "Ya tapi kan ibu juga pengen beli baju baru, Pak, biar kayak ibu-ibu yang lain, dandan, pakai skincare gitu." "Ya sabar ya, Bu." Bu Bunga pun menghela nafasnya dan beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Dan dia kembali chattingan dengan mantannya, Seno. Keesokan paginya, seperti biasa, Pak Reza menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat untuk adonan sempolan dan juga tidak lupa untuk memotong bambu sebagai tusuknya, dibantu oleh Bu Bunga, sementara kedua anaknya sudah berangkat ke sekolah. Kali ini Pak Reza buat sempolannya lebih awal, jadi dia akan berangkat ke lapak lebih awal. Saat itu Pak Reza berangkat jam 11 siang. Setelah Pak Reza berangkat ke lapaknya itu, Bu Bunga langsung masak karena dia mau ketemuan dengan Seno, tapi dia akan perginya nanti kalau anak-anaknya udah pulang dan pergi main. Siang itu akhirnya kedua anaknya pulang dan mereka segera disuruh untuk makan siang dulu. Setelah makan siang seperti biasanya, kedua anaknya itu pergi main bersama dengan temannya. Bu Bunga pun beres-beres semua rumahnya, biar sekalian nanti kalau pulangnya sampai sore di rumah sudah beres semua. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya sudah beres, Bu Bunga langsung nelpon Pak Reza minta izin kalau dia mau pergi dengan alasan mau ketemu dengan temannya, ada urusan. Dret. Pak Reza yang saat itu sedang ngobrol dengan Pak Wandi karena sepi pembeli, tiba-tiba dikejutkan dengan handphonenya yang berdering. Ternyata istrinya yang nelpon. Segera dia pun mengangkat telepon dari Bu Bunga. "Ada apa, Bu?" "Pak, Ibu mau pergi dulu ya. Kayaknya sampai malam deh." "Emangnya mau kemana, Bu? Pergi sama siapa?" "Sama temen Ibu, Pak. Ada urusan, katanya mau ngajak Ibu bisnis gitu." "Oh ya udah, hati-hati ya, Bu." "Iya, makasih, Pak." Bu Bunga pun senang dan saat itu dia segera mengabari Seno untuk ketemuan. Setelahnya mereka pun ketemuan di tempat yang sudah dijanjikan dan kemudian mereka pergi ke suatu tempat karena Bunga akan dibelanjakan baju oleh Seno. Malam hari pun tiba, Pak Reza sudah sampai di rumah dan saat itu Bu Bunga belum pulang. Akhirnya Pak Reza, Kevin dan Toto mereka makan malam dengan lauk tadi siang. Beberapa saat kemudian ketika mereka sedang makan malam bersama, tiba-tiba Bu Bunga datang baru pulang. "Bu, dari mana saja?" "Ibu bawa apa itu? Kok banyak banget?" "Belanja baju, Pak," jawabnya dengan sumringah bahagia. "Dapat uang dari mana, Bu?" "Kan Ibu bilang bisnis, Pak, sama teman." Pak Reza langsung mengangkat alisnya karena heran dengan apa yang dikatakan istrinya itu. "Iya, Pak, jadi Ibu sudah kecipratan hasilnya dulu." Pak Reza pun mencoba untuk percaya saat itu dengan ucapan istrinya. "Bu, gak makan dulu?" "Enggak, Pak, Ibu udah makan, mau langsung tidur aja, capek." Setelahnya Bu Bunga pun beranjak pergi masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, kedekatan Bu Bunga dan Seno ini semakin dekat dan ternyata selama ini Bu Bunga sudah sering ketemuan sama Seno tanpa pengetahuan anak dan suaminya. Bu Bunga selalu mencari sela waktu yang benar-benar aman. Pinter banget nih Bu Bunga pokoknya kalau cari waktu. Dan setelahnya dia akan izin sama suaminya bilang kalau mau pergi ke rumah temen ceweknya pas sekolah dulu. Bahkan katanya ada bisnis bareng. Memang semenjak Bu Bunga pergi izin itu, Pak Reza selalu mendapati Bu Bunga pulang dengan membawa beberapa uang dan beberapa baju baru. Awalnya Pak Reza percaya kalau Bu Bunga ini emang kerja bareng teman lamanya. Namun ternyata itu salah. Karena selama ini Bu Bunga justru memeras uang dari Seno sebagai gantinya dia akan menjadi istri simpanan. Akan tetapi Bu Bunga masih menolak saat dia diajak hubungan intim dengan Seno. Dia hanya mau mesra-mesraan aja dan berduaan jalan bareng saja. Seno pun masih sabar, tidak masalah, walaupun udah diubun-ubun tuh nafsunya. Hingga suatu hari Bu Bunga ini izin lagi sama Pak Reza seperti biasanya. Sementara Pak Reza berangkat ke lapak dagangannya. Waktu terik matahari masih panas-panasnya. Sedangkan
Bu Bunga ternyata diam-diam udah janjian dijemput oleh Seno di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian mereka jalan bareng lagi. Saat itu seperti biasa, Seno ini mengajak Bu Bunga untuk pergi ke mall untuk belanjain baju baru, dan mereka pergi ke tempat-tempat lain seperti nonton, dan nanti terakhirnya mereka santai duduk di taman. Seno ini berniat membuat Bunga sedikit-sedikit luluh padanya dan berharap dia agar berpaling dari suaminya, Pak Reza. Dalam artian, dia harus cerai sama Pak Reza. Seno pun dengan menggunakan uangnya dia akan memikat Bunga. Sementara di sisi lain, di lapak dagangannya Pak Reza yang saat itu sedang rehat, tiba-tiba dimintai bantuan sama Pak Wandi untuk mengantarkan dirinya beli es batu kristal. Karena memang hari itu motornya Pak Wandi sedang dibawa istrinya. Pak Reza, anterin saya beli es. Oh yaudah, ayo Pak. Dengan senang hati Pak Reza pun akan membantu Pak Wandi. Toh hitung-hitung saling menolong sesama pedagang. Dan Pak Reza serta Pak Wandi menitipkan lapaknya pada pedagang yang ada di samping mereka. Mereka kemudian pergi menuju ke depot es batu kristal yang ada di dekat taman waktu sore pukul 4 sore. Setelah sampai di depot es, Pak Reza menunggu di depan dan memandangi sekitar. Hal yang mengejutkan nampak di mata Pak Reza saat dirinya mendapati sosok yang dia kenal sedang mesra-mesraan sama orang lain. Itu kan... kenapa dia sama laki-laki lain? Gak beres ini. Sontak Pak Reza pun murka saat itu dan dia segera mengajak Pak Wandi untuk ikut nggerebek biar sebagai saksi gitu. Pak Wandi pun sempat heran melihat raut wajah Pak Reza yang tiba-tiba merah padam, dan akhirnya Pak Wandi nurut saja saat diajak Pak Reza. Pak Reza hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan Pak Wandi itu. Saat itu Pak Reza langsung membentak istrinya dan Bu Bunga ini terkejut karena kedatangan suaminya itu. Pak Reza benar-benar marah saat itu. Dia kecewa karena ternyata istrinya telah membohonginya dan malah kencan dengan pria lain. Kurang ajar. Jadi selama ini kelakuan kamu di belakangku seperti ini. Bilangnya ada bisnis sama teman, tapi ternyata begini. Dimana Pak Reza juga tahu soal Seno karena dulu Bu Bunga pernah cerita soal Seno padanya. Bu Bunga hanya kikuk, tidak bisa berkata apa-apa, dan akhirnya terjadilah perkelahian antara Pak Reza dan Seno. Kau sudah tahu Bunga sudah menikah tapi kau masih ganggu dia dan mau merusak rumah tanggaku ya? Hah? Bukan urusanmu. Dianya juga mau sama aku kok, timpal Seno. Namun para warga langsung melerai keduanya dan Pak Reza langsung menarik Bu Bunga untuk memaksanya mengajak pulang. Ayo pulang. Pak Reza juga minta maaf sama Pak Wandi untuk pulang ke lapaknya nanti naik ojek saja, dan Pak Wandi pun memakluminya. Pak Wandi juga berpesan pada Pak Reza untuk selesaikan masalahnya itu di rumah dengan kepala dingin, jangan main tangan. Pak Reza pun hanya mengangguk. Singkatnya, setibanya di rumah di mana anak mereka juga sedang ada di rumah, Pak Reza langsung memarahi Bu Bunga habis-habisan. Dan Bu Bunga malah marahin balik Pak Reza karena gak bisa ngasih nafkah uang lebih. Bu Bunga marah karena gak bisa beli ini beli itu, ngungkit semuanya. Bu Bunga juga marah karena makanannya hanya itu-itu saja dan lain sebagainya. Kamu itu sadar gak sih? Punya suami, punya 2 anak, tapi kenapa kamu tega mengkhianati aku? Salah kamu sendiri Pak. Tidak pernah memberikan aku uang banyak dan baju, bahkan makannya aja sehari-hari gitu-gitu aja. Jadi jangan salahkan aku sampai cari laki-laki lain yang banyak uangnya. Oh kamu itu ya? Astagfirullah. Pak Reza yang mendengar itu sebenarnya murka banget. Udah mau mukul tuh, namun dia mencoba bersabar. Dia gak ingin rumah tangganya itu hancur, apalagi mereka udah punya 2 anak yang udah gede-gede. Bu Bunga gak tahu bagaimana kerja kerasnya Pak Reza selama ini yang panas-panasan cari nafkah demi keluarga kecilnya. Aku selama ini banting tulang kerja keras panas hujan untuk mencari nafkah untuk kalian, tapi kamu malah seperti ini. Memang hasilnya belum seberapa, tapi yang penting cukup dulu Bu. Pak Reza justru heran menganggap Bu Bunga ini begitu mudahnya terpancing dengan uang yang dimiliki oleh Seno. Awalnya Pak Reza menduga kalau Bu Bunga dan Seno sudah kebablasan sampai Indahoy, namun Bu Bunga langsung membantah bahwa selama ini hanya jalan kencan saja, tidak sampai berbuat gituan. Kamu sudah melakukan apa saja sama Seno? Enggak melakukan apa-apa sama sekali Pak. Aku hanya ingin duitnya saja kok. Pak Reza kemudian memberikan peringatan terakhir untuk jangan sampai mengulangi perbuatannya itu, dan jika Bu Bunga masih sayang sama anak, maka dia harus berubah. Bapak kasih peringatan ya Bu buat ibu.
Kalau ibu masih sayang sama anak-anak, harus berubah, Bu. Saat itu Kevin dan Toto melihat pertengkaran hebat mereka dari balik pintu kamarnya. Akhirnya Pak Reza memutuskan untuk dagang lagi saja dan meninggalkan Bu Bunga di rumah untuk bisa menetralkan pikirannya. Dan tak lupa Pak Reza ini mengambil ponsel milik Bu Bunga dan menukarnya dengan handphone lawas milik Pak Reza yang gak ada WhatsApp-nya. Pak Reza akan memblokir nomornya Seno beserta medsos-medsosnya. Akhirnya kala itu Pak Reza segera kembali ke lapak dengan perasaan yang sebenarnya masih meluap-luap, tapi kebutuhan harus dipenuhi. Mau makan apa besok? Bu Bunga pun hanya muring-muring saat itu. Namun dia memutuskan masuk kamar karena takut anaknya ikut campur dan malah menyalahkan dirinya. Setibanya di lapak, Pak Reza pun diinterogasi oleh Pak Wandi. Apakah masalahnya itu sudah diredakan? Pak Reza saat itu hanya menanggapi sewajarnya saja. Dan setelahnya dia kembali fokus ke handphone, merubah handphonenya itu ke setelan awal agar medsos Bu Bunga benar-benar hilang semua. Usai maghrib, dia terduduk di lapak dengan kondisi masih kacau, lesu. Kemudian Pak Wandi menghampirinya, yang saat itu dia sudah selesai bebenah dan siap pulang. Kenapa melamun aja? Ayo, pulang saja. Pak Reza cerita kalau dirinya masih muak dengan Seno, yang tiba-tiba datang merusak rumah tangganya, dan dia berniat balas dendam. Nanti sajalah, aku malas pulang ke rumah. Aku ini masih kesel ya sama itu si Seno. Kurang ajar dia tuh, sudah ganggu istriku. Dan mendadak Pak Wandi ini nyaranin sesuatu yang ekstrim. Pak Wandi menyarankan Pak Reza untuk datang saja ke dukun untuk membuat Seno itu menderita lewat jalur dukun. Pak, saran saya, Bapak lakukan sesuatu yang cukup ekstrim. Ekstrim gimana Pak Wandi? Bapak datang saja ke dukun dan buat dia menderita. Bentar Pak, saya ambil kertas dulu. Saat itu Pak Reza pun duduk dan berpikir apa yang dimaksud dengan Pak Wandi. Pak Wandi juga menuliskan alamat dukun itu dan diberikan pada Pak Reza. Pak Wandi juga menjamin pasti Seno nanti bakalan menderita hidupnya, karena dulu Pak Wandi ternyata juga pernah nyaranin temannya yang saat itu mau nyantet seseorang karena dendam pribadi. Ini Pak alamatnya dukun itu. Sampean datang saja ke sana langsung. Makasih Pak Wandi, tapi Bapak tahu dari mana? Wes, itu rahasia. Wes, sampean jalan saja ke dukun itu. Akhirnya Pak Reza pun tertarik dan akan mencobanya. Kemungkinan dia besok akan langsung ke sana. Lebih cepat lebih baik. Akhirnya Pak Wandi pun beranjak pulang. Tak lupa Pak Reza berterima kasih padanya. Singkat cerita, benar saja, esok harinya Pak Reza nekat memutuskan libur dagang dan nekat berangkat menuju ke lokasi dukun itu. Bahkan pagi itu, Bu Bunga juga masih ngambek dengan Pak Reza. Namun Pak Reza tidak memperdulikannya. Singkat waktu, usai kesana kemari mencari rumah yang dituju, akhirnya sampailah Pak Reza di rumah dukun yang bernama Mbah Mulyo dan segera menyambangi rumahnya. Mbah Mulyo yang saat itu masih berada di luar rumahnya langsung menanyakan maksud kedatangannya Pak Reza dan kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mau apa sampean datang kemari? Bah, istri saya ini selingkuh, Mbah. Saya mau nyantet selingkuhannya biar menderita. Ayo, kalau gitu ayo masuk ke dalam saja dulu. Mbah Mulyo pun menyanggupi. Namun tetap harus bayar. Tergantung request. Jika sampai mati maka harganya lumayan mahal. Namun kalau hanya buat orang itu sengsara harganya murah. Saya bisa melakukan itu, tapi yo tergantung permintaan. Maksudnya gimana, Mbah? Yo maksudnya kalau orang itu mau dibuat sampai mati yo bayarannya mahal. Dan kalau hanya dibuat sengsara yo murah. Pak Reza pun minta yang paket sengsara saja. Dan Pak Reza juga nanya apakah Mbah Mulyo bisa menerima jasa pesugihan. Mbah Mulyo pun lantas menanyakan usahanya Pak Reza ini apa. Dan setelah menjelaskan panjang lebar, Mbah Mulyo nawarin Pak Reza untuk menjalani pesugihan bambu ijo saja, di mana nantinya dia harus bertapa dan mengambil pring atau bambu di kebun keramat, dan nanti pring itu digunakan sebagai tusuk sembolannya. Mbah Mulyo juga bilang, untuk pertama dia harus gunakan bambu dari kebun itu dulu, dan setelahnya dia baru boleh pakai bambu biasa. Namun ada ritualnya yang lainnya. Akhirnya Pak Reza setuju-setuju saja.
Pokoknya dia ingin bisa nyantet Seno sekalian. Dia pengen agar dagangannya laris dan bisa punya uang banyak. Akhirnya Mbah Mulyo pun memulai ritualnya di siang hari itu juga langsung, di mana dia akan mengirimkan santet pada Seno. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual, dan saat itu Mbah Mulyo mulai merapalkan mantranya di depan kemenyan yang menyala. Asap mengepul di dalam ruangan itu. Lalu Mbah Mulyo mengambil sebuah boneka pocongan dan diasapkan di atas kemenyan yang menyala sembari dirapalkan mantranya. Sesekali Mbah Mulyo menusuk-nusuk boneka pocongan itu dengan menggunakan jarum tajam di bagian kakinya yang nantinya akan maksud menyebabkan kaki Seno itu lumpuh. Suasana hawa yang sudah sangat mencekam itu menciptakan rasa dingin yang mencekam. Sesaat kemudian Mbah Mulyo kemudian meletakkan boneka pocongan itu pada sebuah wadah yang sudah ada darah kental yang katanya dari ayam hitam. Kemudian setelah itu boneka tersebut akan ditanam di bawah pohon besar yang ada di belakang rumahnya Mbah Mulyo. Singkatnya, usai pengiriman santet, Mbah Mulyo mengajak Pak Reza untuk menuju ke kebun bambu angker yang ada di tengah kebun yang sepi penduduk. Bahkan suasananya redup di lokasi itu. Setelahnya mereka berdua duduk bersila dan Mbah Mulyo membacakan mantra di depan sesajen untuk membuka kode kunci sebagai syarat untuk bisa menembus ke penunggu pohon bambu tersebut. Kembali hembusan angin kencang datang, membuat suasana begitu mengerikan saat itu. Apalagi pohon bambu yang bergoyang ke sana kemari karena hembusan angin kencang yang datang. Pak Reza hanya duduk menatap apa yang dilakukan Mbah Mulyo. Mendadak kemunculan asap, namun tak berbentuk dan tak berwujud, kemudian masuk ke sela-sela pohon bambu. Setelahnya Mbah Mulyo berujar pada Pak Reza untuk memotong beberapa bambu di situ dan nanti dibawa pulang. Sekarang kamu potong-potong bambu itu dan nanti dibawa pulang. Pak Reza pun manut-manut saja. Kemudian dia memotong kecil-kecil agar mudah diletakkan di motor nantinya. Mbah Mulyo juga memberikan sebuah mantra untuk nantinya jika Pak Reza mencari bambu lain, cukup bacakan mantra tersebut pada air lalu siramkan di bambunya itu. Pak Reza yang paham, dia langsung bayar maharnya dan langsung pulang ke rumah. Malam harinya, di rumah Pak Reza dibantu oleh Kevin dan Toto nyiapin tusukan sembolan dari bambu tadi. Sementara Bu Bunga masih ngambek. "Vin, Tok, bantuin Bapak ya, nyiapin tusukan buat besok." "Iya Pak." Setelah semua siap, dia akan lanjut besok dan malam itu dia tidur lebih dulu karena udah letih. Sementara di sisi lain, malam itu di rumah Seno yang sedang di perjalanan mau pulang karena dia habis dari klub malam bersama dengan teman-temannya. Saat itu di jalan tiba-tiba saja Seno dikejutkan dengan sosok pocong yang menyeramkan sekali berdiri di depan jalan yang akan dilewatinya. Akhirnya Seno yang saat itu ketakutan dan terkejut karena ada sosok pocong di depan mobilnya, dia langsung banting setir ke kiri dan akhirnya dia menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan tersebut. Seno mengalami kecelakaan dan mobilnya ringsek parah. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah dirawat di rumah sakit, Seno mengalami koma dan saat itu di dalam komanya itu katanya dia bermimpi didatangi sosok yang mengerikan sekali. Sosok tinggi besar dan kedua matanya merah menyala, menatap tajam ke arahnya sambil mengatakan, "Hidupmu akan menderita dan sengsara. Kau akan lumpuh dan tidak bisa jalan." Tidak. Sungguh ajaibnya setelah dia bermimpi didatangi sosok itu, Seno tersadar dari komanya dan singkatnya besok paginya Bu Bunga mulai rada tenang dan udah gak ngambek lagi. Dan dia juga minta maaf sama Pak Reza atas kekilafannya itu. Lantas Bu Bunga juga bantu nyiapin dagangan sempolannya. Saat itu Pak Reza nekat langsung bikin 700 tusuk sempol. Wow, biasanya 200. Dan dibantu oleh Kevin dan Toto yang libur. Bu Bunga ragu, apakah itu semua bisa terjual habis? Namun Pak Reza bilang untuk buat saja, urusan laku ntar itu gampang. Dan benar saja, usai Pak Reza membuka lapaknya, berbondong-bondong orang langsung pada memborong sempolan Pak Reza dan membuat Pak Wandi terheran-heran melihatnya. Bahkan tak sampai waktu maghrib tiba, 700 tusuk ludes habis tak tersisa semua dan Pak Reza pulang dengan gembira membawa untung yang banyak.
Hingga akhirnya hari-hari berikutnya, berapapun jumlah yang dibawa, pasti selalu ludes. Kini Pak Reza menjalani ritual kedua, di mana dia nggak perlu pakai bambu dari kebun angker itu lagi. Dan semenjak itu, ekonominya pun membaik. Pak Reza bisa membelikan baju baru untuk istrinya, dan anak-anaknya setiap minggunya mereka pun terlihat senang sekali. Bahkan, Bu Bunga kini benar-benar los dari Seno. Sementara Pak Reza dengar-dengar sekilas katanya, Seno ini mengalami kecelakaan waktu malam hari saat mengendarai mobilnya. Dari kecelakaan itu, Seno masih selamat, namun tulang kakinya patah dan membuat dirinya lumpuh, tidak bisa berjalan normal. Semenjak saat itu, Seno hanya terdiam di rumahnya, tidak bisa lagi pamer harta kekayaannya lagi. Karena tidak mungkin ada wanita yang bakalan mau sama pria yang gak bisa jalan seperti dia. Singkatnya, 1 tahun berlalu, keanehan mulai terjadi di rumah Pak Reza yang sudah direnov itu. Pak Reza selalu merasa tidak tenang dan gelisah. Dia juga tidak tenang tidurnya dan selalu mimpi-mimpi buruk. Suatu malam Pak Reza yang saat itu jualan sembolan sampai malam hari di tempat lapaknya itu. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya, Reza. Namun saat Pak Reza melihat ke sana kemari mengedarkan pandangannya, mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Karena Pak Wandi dan yang lainnya, mereka sudah pulang. Hanya ada dia di sana. Saat itu tiba-tiba saja, hembusan angin kencang datang dan membuat suasana malam itu mencekam. Seketika Pak Reza pun merinding saat itu, dan dia pun memutuskan untuk pulang saja, beberes semua lapaknya, dan segera kembali pulang ke rumahnya. Semenjak dia melakukan pesugihan, Pak Reza selalu mendapatkan gangguan yang membuatnya ketakutan sendiri. Saat di perjalanan pulang menuju ke rumahnya, dia tiba-tiba mencium bau busuk yang menyengat, baunya seperti bangkai tikus. Sejenak dia mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik kencang saat itu. Suasana jalan itu sangat sepi sekali dan gelap, tidak ada orang yang lewat. Dia pun langsung merinding, dan saat dia menoleh ke arah spion motornya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok putih berbaju lusuh berambut panjang yang terbang mengikuti dia. "Ah!" teriak Pak Reza. Segera Pak Reza melajukan motornya menuju ke rumah, dan sesampainya di rumah, Pak Reza langsung beranjak untuk tidur karena dia sudah lelah. Sementara istri dan anak-anaknya sudah tertidur pulas di dalam kamar. Malam itu di dalam mimpinya Pak Reza, dia bermimpi di sebuah kebun bambu hijau, dan di sana dia melihat sangat sepi dan gelap sekali. Saat itu tiba-tiba saja Pak Reza dikejutkan dengan sosok genderuwo yang sangat menyeramkan, dan sosok itu mengajak Pak Reza untuk mengikutinya. Dan entah mengapa, tiba-tiba saja Pak Reza menuruti saja untuk mengikuti sosok tersebut. Sosok itu membawa Pak Reza pada sela-sela bambu yang ada di kebun itu. Dan betapa terkejutnya Pak Reza melihat di sana ada Toto, anaknya yang terikat duduk di bambu, diikat dan ditali. Wajah anaknya itu sangat pucat sekali dan dia terus menangis meminta tolong sama Pak Reza. "Anakku!" teriak Pak Reza. Dan saat bersamaan dengan teriakannya itu, Pak Reza terbangun dari tidurnya. Nafasnya tidak beraturan. Jantungnya berdegup sangat kencang, dan keringat dingin yang keluar dari tubuhnya sangat banyak sekali. Untung cuma mimpi. Saat itu akhirnya Pak Reza bangkit menuju ke dapur untuk minum, menenangkan dirinya yang gelisah karena mimpinya. Pak Reza yang sedang berada di dapur mengambil air putih, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara ketukan pintu di depan rumahnya. Siapa yang datang malam-malam gini? Akhirnya Pak Reza pun beranjak keluar rumah untuk membukakan pintu. Krek. Saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Pak Reza di hadapannya. Tepat itu ada sosok yang ada di dalam mimpinya, berdiri menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata yang merah menyala. Seketika Pak Reza langsung gemetaran tubuhnya berhadapan dengan sosok yang ada di dalam mimpinya. Dan puncaknya, pada suatu hari saat Pak Reza ini ditampakin sosok genderuwo penunggu kebun bambu itu, sosok itu meminta tumbal anaknya, yaitu Tono. "Aku mau meminta tumbal, dan tumbalnya itu adalah anak kandungmu sebagai abdiku nanti di sana." Tidak, saya tidak akan memberikan anakku kepadamu. Sebelumnya tidak ada perjanjian sama sekali dengan Bang Mulyo. Pak Reza menolak tegas, dan akhirnya sosok itu menyerang dirinya dan membuat Pak Reza pingsan. Kemudian ditemukan dan sadar dalam keadaan lumpuh dan tidak bisa bicara.
Keesokan paginya Bu Bunga yang baru bangun hendak keluar membuka pintu rumahnya. Betapa terkejutnya dia melihat suaminya sudah terkapar di lantai. "Pak, kenapa Bapak tidak bisa bicara?" Dagangannya semenjak itu terhenti karena Bu Bunga gak mau untuk gantiin. 2 hari masih belum sembuh. Usai diperiksa dokter katanya normal. Bu Bunga pun inisiatif untuk memanggilkan seorang ustadz. Malam itu Bu Bunga hendak pergi ke rumahnya salah satu ustadz yang ada di dekat rumah, dan Kevin dengan Toto itu disuruh untuk menjaga bapaknya. Setibanya di tempat tujuan, sebut saja Pak Hadi, langsung memeriksa tubuhnya Pak Reza. Saat itu Pak Hadi yang baru masuk ke dalam kamar itu merasakan hawa yang sudah berbeda. Setelah diperiksa, Pak Hadi terkejut saat mengetahui kebenaran fakta bahwa Pak Reza ini telah menyimpang dan mencari uang dengan cara yang salah. "Bu, maaf, saya harus menyampaikan ini. Setelah saya lihat, ternyata Pak Reza selama ini sudah menyimpang. Dia mencari uang dengan cara yang salah." "Maksudnya gimana, Pak?" "Pak Reza sudah melakukan pesugihan, Bu." "Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Hadi, tolong bantu sembuhkan suami saya." "Iya, Bu, saya akan mencoba membantu Pak Reza. Asalkan nanti Pak Reza mau berjanji untuk bertobat agar benar-benar sembuh." Bahkan semua keluarga terkejut ketika mendengar penjelasan dari Pak Hadi. Dan Pak Hadi bilang dia akan membantunya jika Pak Reza berjanji bertobat. Pak Reza pun hanya mengangguk pelan saat itu, dan setelahnya Pak Hadi bantu nyembuhin Pak Reza agar benar-benar sembuh. Tapi sebelumnya, Pak Hadi meminta sebaskom air bekas beras perasan pada Bu Bunga. Beberapa saat kemudian Bu Bunga pun datang membawa air bekas perasan beras yang dicampur dengan garam krosok kepada Pak Hadi. "Ini Pak, silakan." Kemudian Pak Hadi langsung membacakan doa-doa, dan saat itu tubuhnya Pak Reza langsung meronta-ronta. Bahkan dia sampai teriak-teriak. Pak Hadi sesekali mengolesi kakinya Pak Reza dengan air bekas perasan beras dan garam krosok itu sambil dibacakan doa-doa. Kesiur angin kencang masuk ke dalam rumah kala itu, membuat suasana malam itu mengerikan sekali. Kedua matanya Pak Reza sampai melotot dan lehernya sampai terangkat karena menahan rasa sakit. Teriaknya panjang dan lantang. Sampai akhirnya Pak Reza terkulai lemas di kasurnya karena akhirnya sosok yang ada di dalamnya itu sudah berhasil dikeluarkan. Dengan pertarungannya Pak Hadi dengan sosok penunggu kebun bambu hijau tersebut, wajahnya terlihat sangat pucat dan tubuhnya sangat lemas sekali. Setelahnya Pak Hadi memberikan segelas air putih yang sudah didoakan untuk Pak Reza. Seusai Pak Reza meminum segelas air putih itu, Pak Reza sudah mendingan. Usai beberapa jam lamanya, untuk fisik tubuhnya Pak Reza belum bisa sembuh. Namun, atas izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Pak Hadi berhasil memutus tentang perjanjian yang dilakukan oleh Mbah Mulyo kepada penunggu sosok kebun bambu yang tanpa sepengetahuan Pak Reza. Dan nampaknya sakit fisik yang diderita oleh Pak Reza adalah sebuah karma yang mungkin Tuhan berikan kepadanya agar sadar. Dan untuk kesembuhannya, wallahu alam sampai kapan. Nikmatnya cuma beberapa tahun, ya lumpuhnya sampai lama karena sudah menyalahi aturan agama. Pak Hadi pun berpesan kepada istrinya Pak Reza, Bu Bunga, untuk memaafkan Pak Reza, dan Bu Bunga jangan terlalu berfoya-foya dengan kehidupan yang fana ini. Akhirnya mereka semua pun saling memaafkan, dan setelahnya Pak Reza beserta Bu Bunga dibimbing untuk sholat taubat bareng, dan mereka beriktikad untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai seorang istri, baiknya selalu menjaga pandangan dan menjaga martabatnya sendiri. Karena dia tidak bisa semena-mena, sebaiknya harus menerima kekurangan pasangannya dengan sabar dan ikhlas, karena tidak tahu kedepannya seperti apa. Jangan tergoda dengan duniawi, apalagi lelaki lain hanya karena hawa nafsunya. Perbuatan Pak Reza juga salah, karena dia telah terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan, meskipun niatnya Pak Reza untuk membahagiakan istri dan kedua anaknya yang sudah baik. Namun, dia menempuh jalan yang salah, bahkan membuat orang lain menderita karena rasa sakit hati dan membalaskan dendamnya itu. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kejadian sosial di Pulau Jawa.
yang disusun dengan sedemikian rupa. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS. Terima kasih semuanya ya.